Ya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Minggu petang tadi menyatakan 53 ABK kapal selam KRI Nanggala telah gugur dan bagian kapal selam telah ditemukan dengan kondisi terbelah menjadi 3 bagian. Kami akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Banyuwangi, Jawa Timur yang terus memantau seperti apa perkembangan terbaru dari sana. Iwan, selamat malam. Tadi sudah kita lihat dengan berat hati Panglima menyampaikan bahwa seluruh awak kapal KRI Nanggala gugur setelah lokasi ditemukan. Apa fokus pencarian saat ini terhadap KRI Nanggala, Iwan? Ya baik, terima kasih Reinhardt. Dan fokus pencarian terhadap KRI Nanggala sampai saat ini masih dilakukan. Ini terbukti setidaknya di Banyuwangi ini sampai dengan malam tadi itu tidak ada kapal perang yang bersandar di sini atau mengisi bekal ulang begitu. Artinya bisa jadi mereka sedang masih melakukan semacam patroli begitu di sekitar lokasi kejadian. Patroli ini sebenarnya walaupun sebenarnya titik tenggelamnya KRI Nanggala sudah ditemukan, patroli tetap akan dilakukan karena mungkin saja ada serpihan-serpihan ataupun bukti-bukti lain yang terapung begitu yang itu bisa diambil, dan serpihan-serpihan ini memang diperlukan begitu ya untuk diangkut kemudian untuk dianalisa untuk menentukan nanti untuk proses investigasi selanjutnya begitu. Dan selain itu juga kapal-kapal yang masih ada termasuk kapal dari Singapura, dari India, dari luar negeri itu semuanya masih berada di lokasi kejadian karena memang kepentingannya adalah untuk mengambil visual yang lebih jelas mengenai posisi kapal, perkiraan seperti apa kondisi kapalnya yang tenggelam tersebut, karena memang nanti itu juga akan digunakan untuk misalnya untuk proses investigasi lebih lanjut. Dan itu pun misalnya digunakan juga untuk menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan evakuasi misalnya seperti itu, karena posisi kapal itu juga menentukan evakuasi seperti apa nantinya yang lebih cocok untuk dilakukan seperti itu, Reinhardt. Baik, Iwan, sejauh ini yang Anda himpun informasinya apa-apa saja atau seperti apa kemudian temuan-temuan dari tim berkaitan dengan baik badan kapal atau kemudian serpihan-serpihan yang mulai muncul ke permukaan itu apa dan seperti apa saja penjelasannya, Iwan? Saya kurang jelas dengan pertanyaan Anda, tapi jika kita bicara mengenai evakuasi, tentunya evakuasi yang dilakukan itu akan sangat berat begitu ya, karena posisi kapal sendiri berada di kedalaman 800 meter lebih. Dan ini terbukti dari ROV yang bisa menjangkau kedalaman 830 meter itu hanya milik Singapura, bukan milik dari Indonesia. KRI Regal memiliki ROV yang bisa mencapai 800 meter, tapi tentu kita kan harus panjangnya harus dilebihkan begitu karena di bawah itu banyak arus juga yang bisa mengganggu operasional dari ROV. Jadi dibutuhkan ROV yang paling tidak setidaknya bisa mencapai kedalaman 1000 meter. Dan untuk evakuasinya sendiri memang disebutkan ada beberapa cara. Yang pertama tentunya ada dengan cara balon begitu, tapi dengan kedalaman mencapai 800 meter memasang balon, kemudian balon itu diisi udara, kemudian harapannya bisa mengangkat si kapal selam itu. Tapi dengan metode ini di kedalaman 800 meter tentu akan sangat sulit karena pertama pemasangannya sendiri sangat sulit, dan yang kedua akan ada arus bawah air yang akan mengganggu jalannya balon itu ketika misalnya sedang terangkat ke permukaan begitu ya. Jadi cara yang kedua adalah dengan cara memasang sling atau memasang tali baja ke badan-badan kapal yang akan diangkat begitu. Dan operasi semacam ini sebenarnya tidak dimiliki oleh angkatan laut negara maju sekalipun. Jadi hanya beberapa saja yang memiliki, yang setahu saya pun itu hanya ada satu negara, itu pun perusahaan swasta sebenarnya, bukan dari milik pemerintah, perusahaan swasta yang memang mengkhususkan diri untuk mengangkut barang-barang ataupun benda-benda besar dari bawah laut, yaitu yang ada di Austria seperti itu. Karena perusahaan ini memang telah mengangkat kapal selam milik Rusia yang pernah tenggelam pada beberapa waktu yang lalu. Dan memang operasi seperti ini memang sangat mahal. Ini terbukti banyak kapal selam yang tenggelam kemudian memang tidak diangkut ke permukaan karena memang biayanya sangat besar dan memakan waktu, sekaligus resikonya pun sangat tinggi, Reinhardt. Baik, jadi ada sejumlah skenario evakuasi tapi ada tantangan besar ya jika kemudian skenario untuk mengangkut badan kapal ini dilakukan. Terima kasih Iwan Hermawan untuk laporan Anda langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur.